Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali dengan mata kuliah Kesehatan Kerja, sesi 11, yaitu Profil Kesehatan Kerja di Sektor Peternakan, oleh saya, Stefan Sunarno. Untuk tujuan perkuliahan kita hari ini adalah mampu menelaah profil kesehatan kerja, workers health akibat faktor risiko kesehatan di tempat kerja. Pendahuluan, latar belakang dan rumusan masalah. Lingkungan kerja tidak akan lepas dari potensi bahaya, seperti yang sudah dijelaskan pada beberapa materi sebelumnya, bahwa setiap aktivitas kerja atau pekerjaan itu pasti memiliki potensi bahaya yang harus kita kelola risikonya. Bagaimana implementasi kesehatan kerja di peternakan sapi XYZ dan bagaimana profil kesehatan para pekerja di peternakan sapi XYZ. Survei adalah menganalisis dan mengidentifikasi jenis bahaya dan risiko, mengetahui profil kesehatan pekerja di peternakan sapi, memberikan rekomendasi pengendalian bahaya yang sesuai. Profil perusahaan dan regulasi K3. Profil perusahaan. Nama institusi perusahaan ini adalah Peternakan Sapi XYZ. Kepemilikannya adalah Koperasi ABC. Lokasinya di Nambo, Bogor dengan jumlah pekerja total 15 orang. Dengan jumlah total hewan ternak sebanyak 57 sapi. Kebijakan K3 yang ada di Peternakan Sapi XYZ itu baru sebatas penggunaan APD. Shift kerjanya ada dua, ada shift pagi dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore, dan shift malam dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Regulasi K3 di peternakan yang coba digali ada beberapa. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, di mana tempat kerja adalah di darat dalam tanah, di laut dalam laut, dan di udara. Lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, PP 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3. Lalu, kegiatan yang pertama adalah pemeliharaan kandang dan sapi. Detail kegiatan atau proses kerjanya adalah pengecekan kondisi sapi, pengecekan kondisi kokofit. Apabila kokofit sudah dianggap basah, akan segera diganti. Penggantian kokofit berlangsung secara berkala. Hazard yang bisa diidentifikasi dari kegiatan atau proses kerja antara lain adalah hazard lingkungan. Kemudian ada hazard perilaku. Hazard lingkungan dari bahaya terdapat virus atau bakteri yang menjangkiti sapi. Bahaya fisik adalah tertanduk atau tertendang oleh sapi, lantai yang licin. Bahaya kimia adalah keracunan metana. Kemudian bahaya perilaku adanya bahaya ergonomi, gerakan repetitif, posisi menunduk dalam mengganti kokofit. Kokofit merupakan alas yang ada di bawah sapi. Risikonya adalah tertular penyakit dari sapi, terjatuh, pusing, mual-mual. Hazard perilakunya bisa berupa low back pain atau musculoskeletal disorder. Lalu di kegiatan 1 pada pemeliharaan kandang sapi, bahaya fisik adalah tertanduk, tertendang atau terjatuh, dan bahaya biologinya adalah tertular virus, bakteri yang dibawa oleh sapi. Kontrol yang sudah ada adalah engineering control, mendesain lantai kandang yang miring, administratif kontrol, pembersihan kandang secara berkala, dan PPE, pemakaian sepatu boots. Untuk bahaya biologi, engineering controlnya adalah terdapat tempat cuci tangan dan PPI-nya penggunaan sarung tangan. Untuk rekomendasi kontrol, PPI-nya penambahan APD dan penggunaan APD yang sesuai. Lalu, kalau kita lihat dari saat turun lapangan, bahwa pemeliharaan kandang sapi ini dilakukan dengan cukup baik, walaupun pemilik kandangnya tidak memahami dengan pasti atau dengan detail apa itu K3, tetapi di sana sudah menerapkan upaya-upaya K3 atau khususnya kesehatan kerja.
Lalu untuk pemeliharaan kandang sapi, ada bahaya ergonomi di sana, gerakan repetitif atau posisi kerja yang salah. Di sana belum ada kontrol atau belum ada pengendalian yang sudah dilakukan. Rekomendasi kontrol adalah administratif kontrol, pemberlakuan SOP, melakukan peregangan setiap beberapa waktu, dan memperbaiki pengorganisasian pekerja dan budaya kerja yang lebih sesuai. Kegiatan yang kedua adalah produksi pakan. Dengan detail kegiatan atau proses kerjanya adalah pencarian rumput, pencacahan rumput, pencampuran pakan rumput dan jerami, kemudian pemberian pakan. Hazard identification dari kegiatan atau proses kerja antara lain adalah kegiatan pencarian rumput, pencacahan rumput, dan pencampuran pakan. Hazard lingkungan kerja bisa berupa bahaya fisik, yaitu pisau arit, pisaunya tajam, suhunya panas saat mencari rumput, bahaya biologi bisa terkena gigitan serangga, reptil, ular, atau duri. Kemudian hazard ergonomi berupa gerakan repetitif atau posisi kerja yang kurang baik. Risikonya ada tersayat, tertusuk, terjatuh, terpotong, tergigit, lalu ada musculoskeletal disorder, pegal, fatigue, dan stres kerja. Untuk kegiatan kedua yaitu produksi pakan, bahaya yang dapat diidentifikasi masih sama yaitu bahaya fisik dari pisau arit maupun suhu yang ekstrim. Lalu ada bahaya biologi dan ada hazard ergonomi. Lalu kegiatan ketiga yaitu produksi pupuk. Detail kegiatan atau proses kerjanya dimulai dari mengumpulkan kotoran sapi dan kokopit basah dari kandang, membawa kotoran sapi dan kokopit ke tempat pengolahan pupuk. Kotoran sapi dan kokopit basah ditutup hingga 1 bulan lebih dan menyemprotkan probiotik seperti ini yang ada di gambar. Lalu hazard identification dari proses pengumpulan kotoran sapi dan kokopit basah, membawa kotoran sapi dan kokopit ke tempat pengolahan pupuk, ada lingkungan kerja, yaitu bahaya fisik, lantai licin, suhu panas, bahaya kimia, keracunan metana, bahaya biologi dari sapi, bakteri yang ada pada sapi, cacing, parasit, hazard perilaku kesehatan berupa merokok, dan hazard ergonomi berupa gerakan repetitif. Risikonya ada tergelincir, terpeleset, pusing, tertular antraks, tertendang, kebakaran pada area kandang, fatigue atau musculoskeletal disorder. Lalu pada produksi pupuk, bahaya yang bisa diidentifikasi adalah bahaya fisik dan bahaya kimia. Bahaya fisik, lantai licin dan suhu panas, sedangkan bahaya kimia adalah keracunan metana. Kontrol yang sudah ada adalah pemakaian kokopit pada lantai kandang agar tidak licin, penyediaan air minum. Lalu rekomendasi kontrol adalah pemeliharaan kondisi kandang, pemantauan kondisi kokopit, memperbaiki pengorganisasian pekerjaan. Untuk bahaya kimia, kontrol yang sudah ada adalah pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja berupa shift kerja, pemakaian masker dan sarung tangan. Lalu rekomendasi kontrol adalah memperbaiki pengorganisasian pekerja dan budaya kerja yang lebih sesuai, menggunakan masker yang sesuai juga. Karena kalau kita lihat di awal tadi ada 2 shift ya, dari jam 7 sampai jam 5, seperti itu. Lalu, untuk bahaya biologi, bahaya perilaku, dan bahaya ergonomi yang teridentifikasi adalah kontrol pemakaian APD berupa sarung tangan dan masker, dan administratif kontrol berupa peraturan dan inspeksi. Dan berikut merupakan contoh-contoh gambar yang diambil dari peternakan. Merokok di area kerja, rokoknya serta korek gasnya ditaruh sembarangan saja di bangku. Lalu ada alat makan di area kerja, ada makanan di area kerja, ada pisang, lalu ada kulit pisang di area kerja, dan ada sampah yang menumpuk. Lalu ini adalah bentuk dari sepatu lapangannya, helmetnya, lalu kemudian ada penyimpanan bahan kimianya, dan juga ada workshopnya itu sendiri atau tempat
sapinya itu dibesarkan atau dirawat. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan slide PowerPoint ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tolong sampaikan di emas. Kita bertemu pada sesi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.